Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah radio jurnalistik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian saya. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah jurnalistik radio. Jurnalistik radio itu sejarah singkatnya pertama kali di Amerika Serikat dan pada bulan November tahun 1916 digunakan untuk penyiaran pemilu. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian bridging dan contohnya. Oke, bridging adalah menjembatani antara satu kata dengan kata yang lain. Misalnya contohnya gini, antara nganggur dengan radio. Daripada nganggur nih kawan-kawan, untuk ngisi waktu nganggurnya, daripada nganggur-nganggur yang nggak jelas, lebih baik nganggurnya beralih dengerin radio nih sambil rebahan, bisa dapat manfaat dong. Kayak gitu ya contohnya, itu contoh kecilnya. Yang ketiga yaitu berikan 5 saran untuk penyiar radio di Indonesia. Oke, saran saya yang pertama yaitu penyampaian. Nah, untuk penyampaian penyiar radio itu harus dengan bahasa yang baik sesuai dengan konteks ya guys. Yang kedua yaitu improvisasi atau pembawaannya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas atau keluasan dari si penyiar radio. Misal dia membawakan acara berita, dia menggunakan keluasan yaitu dengan pembacaan intonasi yang jelas, pemberian seperti penyesuaian yang sesuai dengan acara tersebut dan sesuai dengan topik yang dibawakan. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini sangat berpengaruh ya kawan-kawan, karena penggunaan bahasa ini ibaratnya itu seperti nyawa dalam sebuah pembicaraan kan. Nah, jadi semenarik apa penggunaan bahasa yang digunakan oleh si penyiar ini bakalan membuat minat si pendengar ini tertarik atau tidaknya begitu. Yang terakhir yaitu transisi. Transisi itu jeda dari acara satu ke acara yang lain atau dari satu topik ke topik lainnya. Nah, biasanya itu pernah ada penyiar radio yang lupa bahwa transisi itu sudah berakhir tapi musiknya masih diputar saja sampai berulang kali. Oke, kita masuk ke soal yang keempat ya kawan-kawan. Berikanlah real contoh atau praktek. Yang pertama yaitu opening radio, yang kedua closing radio, yang ketiga voicer tentang virus corona, yang keempat yaitu vox pop. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu opening radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kita 1212 Radio Muda. Bahagia selalu. Pada pagi hari ini kita akan memasuki sebuah acara yaitu acara hiburan, di mana bintang tamunya sudah on air dari tadi pagi ya teman-teman. Di sini kita kedatangan grup bandnya Ungu. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua yaitu closing radio. Oke kawan-kawan, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah menyimak radio dari awal acara sampai akhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada bintang tamu kita serta para penelpon yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara kita pagi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh yang ketiga yaitu voicer tentang virus corona. Oke, gini. Untuk teman-teman dan kerabat sekalian, virus corona sekarang sangat merajalela ya, dimana kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Kita harus benar-benar menjaga diri. Kemudian kita juga harus diisolasi supaya tidak menjalar kemana-mana. Nah, untuk kalian nih yang pekerja keras, kerjanya di luar, kemudian harus pergi mencari kebutuhan, tips triknya yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua
menjaga jarak, dan yang ketiga memakai masker selalu. Nah, untuk yang bepergian jangan lupa untuk selalu membawa masker yang baru, karena masker hanya bisa digunakan sekitar 4 jam dan bakteri akan cepat sekali menyebar. Kemudian jangan lupa juga untuk membawa hand sanitizer, membawa bekal sendiri dari rumah agar kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu Vox Pop. Oke, yang pertama saya akan contohkan. Kawan-kawan di sini ada yang tahu nggak sih, atau ada yang kenal nggak sama calon lurah kita yang baru sekarang? Aduh, saya nggak kenal loh siapa calon-calon lurah kita yang bakal kita pilih nanti. Nah, di sini kesimpulannya berarti antara pemimpin dengan rakyat itu tidak berbaur. Jadi si rakyat ini tadi tidak kenal dengan siapa sih yang bakal menjadi pemimpin dia yang baru di era yang sekarang, begitu. Oke, lalu yang kedua, Kak, mau kuliah di mana? Kuliahnya di Unko ya katanya. Iya Kak, bener, kuliahnya di Unko. Ngambil jurusan atau prodinya prodi apa nih? Aduh, saya masih bingung loh Kak, saya nggak kenal Unko dan saya nggak ngerti prodinya ada prodi apa. Nah, di sini kesimpulannya berarti lulusan baru, anak-anak SMA itu kalau mau kuliah nggak tahu loh kampus yang mereka mau masuk dan mereka mau kuliah itu ada apa aja di situ gitu. Dan di sini membuktikan bahwa mereka itu nggak kritis dan nggak kreatif untuk cari informasi. Oke, yang terakhir di sini, Mbak Masnya tahu nggak sih tujuan dari festival durian tahun ini yang sedang kita laluin? Saya kurang paham sih Mbak, cuman seneng aja ikut-ikutan karena duriannya itu banyak dan bener-bener rame gitu kan. Nah, di sini kesimpulannya berarti banyak masyarakat yang kayak sekedar ikut-ikutan karena cuman meramaikan, nggak tahu tujuannya apa, dan nggak tahu arah dari sebuah acara itu dibuat itu untuk apa gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.